Bodohnya wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Bodohnya wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Sedulur, berjumpa lagi dengan channel Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan prediksi nasib dan keberuntungan untuk para teman-teman yang mempunyai weton Rebu Pon. Dan perlu digarisbawahi di sini bahwa ini sifatnya hanya prediksi. Saya tidak memberi garansi atas apa yang saya utarakan di sini. Bila mana resonate dan bagus untuk menapaki jalan kehidupan Anda, silahkan dipakai. Oke, para teman-teman Rebu Pon, ada baiknya saya mereview tentang kehidupan Anda di 2024 kemarin, di mana banyak sekali persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan hidup yang pelik yang Anda alami, yang semua itu sebetulnya Anda tidak berkuasa untuk mengkondisikan itu. Jadi sebetulnya Anda sadar bahwa permasalahan-permasalahan itu memang murni dari Tuhan. Contohnya permasalahan apa? Anda terpuruk jatuh dalam hal ekonomi. Akhirnya Anda ditinggal sendirian. Orang-orang yang dulu dekat dengan Anda, orang-orang yang dulu mengerumuni Anda, orang-orang yang dulu berbaik hati dengan Anda, bahkan memperhatikan Anda, lalu saat Anda jatuh ternyata mereka secara tidak Anda duga-duga semuanya menghilang, lenyap, senyap, dan kehidupan Anda hari ini menjadi sunyi. Itu perlu Anda sadari, dan Anda sudah sampai pada pemahaman bahwa memang kenyataan pahit kehidupan seperti itu. Saat Anda itu berjaya, itu pasti semua orang akan datang mengerumuni Anda karena Anda dianggap sebagai madu yang bisa dicicipi manisnya. Tetapi saat Anda jatuh, Anda bukan siapa-siapa karena Anda juga tidak punya rasa manis itu, sehingga semua akan meninggalkan. Itulah hukum kehidupan. Keterpurukan memberi pelajaran penting terhadap bagaimana menyikapi orang lain, menyikapi persahabatan, bahkan menyikapi persaudaraan. Di sini pentinglah atau pentingnya Anda memunculkan kemandirian untuk selalu berpijak dengan kaki Anda sendiri. Karena saat Anda jatuh, ternyata Anda itu bukan siapa-siapa. Mau ditempatkan dimanapun, Anda tidak akan ada yang memperhatikan. Ini pada akhirnya menjadi bekal dalam Anda mengarungi 2025. 2025 menjanjikan satu perubahan yang luar biasa bagi mereka yang mau bekerja keras, mau berikhtiar, mau maksimal dalam hal pencapaian. 2025 juga menjanjikan satu perubahan secara kejiwaan yang luar biasa, karena kebangkitan spiritual yang terjadi kemarin berakhir di 2024, dan 2025 ini akan menempatkan orang pada posisi secara psikologis dan spiritualnya masing-masing. Pencapaian mereka akan tetap bertumbuh bagi yang baik dan akan semakin meredup bagi yang tidak bisa memaknai kehidupan secara bijaksana. 2025 secara ekonomi, teman-teman Rebu Pon sebetulnya mempunyai satu kesempatan dan peluang-peluang yang tersedia. Di sini dituntut untuk bagaimana Anda menyikapi dan mengambil peluang itu secara bijaksana. Kalaupun banyak peluang tetapi kita hanya diam saja, tidak ada action, maka tidak akan pernah memberikan hasil yang maksimal. Yang diharapkan dari teman-teman Rebu Pon di 2025 adalah segera move on dari trauma yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya tentang keterpurukan kehidupan Anda, dan mengambil setiap peluang apapun itu. Jangan pernah berpikir secara hasil, jangan pilih-pilih profesi, jangan pilih-pilih usaha. Jalani saja apa yang ada, konsisten di situ, karena saat Anda mau mengupayakan dengan tekun, mau mengupayakan dengan maksimal, maka usaha tak akan mengkhianati hasil. Seperti itu gambarannya. Lalu bagaimana dengan karir, Pak? Bagi teman-teman Rebu Pon yang sedang berada dalam posisi berkarir, bekerja, atau menjadi karyawan,
2025 juga menjanjikan satu peluang baru. Mungkin ada beberapa yang merasa stuck di pekerjaan sebelumnya dan mengambil keputusan untuk pindah profesi atau pindah pekerjaan di tempat lain. Selama itu memberikan satu prospek dan masa depan yang lebih bagus, ambil. Karena pada dasarnya kita tidak mungkin stuck di satu tempat di mana tidak pernah memberikan kontribusi atas perubahan di dalam hidup kita. Mungkin peluang itu juga datang dari relationship yang positif yang Anda bangun di tahun-tahun sebelumnya. Di saat Anda susah, Anda masih bisa berbagi, Anda masih bisa bermanfaat bagi orang lain, itu juga akan memberikan efek positif sehingga di saat-saat seperti ini juga ternyata masih ada orang-orang atau teman-teman yang menawarkan bantuan atau menawarkan peluang pekerjaan baru bagi Anda. Ambil saja. Apapun yang terjadi, hidup harus tetap berjalan, Anda tidak perlu ragu, tidak perlu cemas yang berlebihan, jalani saja. Karir Anda juga bisa meningkat di 2025. Lalu untuk keuangan di 2025, para teman-teman Rebupon, keuangan Anda stabil dan bisa dikatakan cukup bagus. Karena apapun yang terjadi, dari pengalaman hidup yang pahit kemarin, walaupun Anda ditinggal banyak orang, tetapi Tuhan tetap menyisakan orang-orang yang sevibrasi dengan Anda, orang-orang yang memang benar-benar diperuntukkan bagi Anda yang bisa menopang untuk kemajuan Anda di dalam kehidupan. Sehingga orang-orang itulah yang memang akan memberikan peluang untuk terjadinya peningkatan finansial atau keuangan di dalam hidup Anda. Mungkin dari ratusan teman yang pada waktu Anda berjaya itu mengerumuni Anda, ini hanya tersisa hitungan jari saja. Tapi yakinlah orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat berkualitas, yang bisa menuntun bahkan menopang Anda untuk maju. Dan keuangan Anda akan berkembang di situ saat Anda juga menghargai atas relationship yang tersisa tersebut. Dan pesan saya, saat nanti Anda berada pada satu puncak keberhasilan, jangan pernah lupakan orang-orang seperti itu. Karena sebetulnya itu adalah saudara jiwa Anda atau kembaran jiwa Anda yang diperuntukkan Tuhan untuk menuntun Anda. Lalu bagaimana Pak dalam hal perjodohan? Teman-teman Rabupon dalam hal jodoh yang belum mendapatkan jodoh, tahun 2025 juga menjanjikan peluang yang bagus untuk Anda mendapatkan jodoh. Jodoh Anda tetap tersedia, jodoh Anda tetap ada, tinggal Anda yang harus berusaha dan berupaya dengan keras untuk mengejarnya, untuk mencarinya. Semakin Anda terbuka dengan keadaan, semakin Anda terbuka dengan banyak orang, semakin Anda bisa menjalin relationship atau hubungan dengan banyak orang, maka peluang itu akan semakin datang. Karena sebetulnya banyak sekali jodoh-jodoh yang sedang melirik Anda, tetapi Anda mengabaikan karena Anda merasa bahwa Anda tidak cocok atau itu tidak sesuai dengan standar Anda. Makanya salah satu pesan saya adalah grade-nya harus Anda turunkan, standar Anda harus Anda turunkan agar Anda lebih mudah untuk menerima keadaan orang lain yang pada akhirnya akan menciptakan satu rasa nyaman dengan diri Anda, dan Anda akan mencintai orang tidak hanya dari fisik maupun materinya saja, tetapi dari terciptanya rasa nyaman di antara kalian berdua. Untuk para teman-teman yang sedang menjalin hubungan tetapi belum berkomitmen untuk menikah, tahun ini adalah tahun yang baik untuk menikah, dan Anda harus sadar bahwa setiap kehidupan harus diperjuangkan bersama. Makanya tahun ini kesempatan bagi Anda untuk lebih serius dalam berhubungan untuk sampai pada jenjang pernikahan. Bagi teman-teman yang sudah berumah tangga, manfaatkan momen bersama keluarga sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda mengabaikan keluarga, karena apapun wujudnya, keluarga adalah orang-orang yang tetap setia menemani Anda di mana saat-saat Anda terjatuh dan terpuruk. Berbahagialah, berterima kasihlah dengan keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, cintai mereka dengan setulus hati dan perjuangkan setiap apa yang mereka butuhkan. Itu akan menjadi satu ikhtiar yang akhirnya berbuah berkah dari semesta. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Tumati.